pendapat pertama adalah kalau Cak Imin hari ini tentu sudah kita pahami semua, dia adalah ketum PKB. Yang kedua, dia adalah bakal cawapres. Maka wajar kalau gerakannya Cak Imin itu menuju kedua titik tersebut, yaitu titik pemenangan PKB. Yang kedua, dia menang sebagai paslon capres dan cawapres kalau nanti diresmikan. Kan gitu nih, pergerakannya masih kedua titik ini. Ya itu wajar-wajar saja, semua ketua partai begitu. Cuma karena menyebut bahwa target PKB di Jawa Tengah mesti ya nggak usah dur-dur, tapi ya kira-kira ngalahin PDI aja lah. Kita sama-sama paham bahwa 2019 PDI adalah pemenangnya. Artinya kalau mengalahkan PDI Perjuangan itu berarti dia mau jadi juara satu kan gitu nih. Ya itu sah-sah saja. Tapi perlu saya sampaikan pada kawan-kawan hari ini, PDI Perjuangan punya persiapan yang jauh lebih baik daripada periode kemarin. Kami memakai sistem tempur ibarat sepak bola di Italia sana. Kami pakai sistem tempur Catenaccio, sistem gerenda yang akan menggerenda wilayah sehingga susah ditembus. Itu kita untuk mempertahankan kemenangannya, itu kita pakai sistem gerenda. Dan Catenaccio punya sifat bisa menyerang rame-rame, gitu loh, sebagai serangan balik. Maka saya khawatir, gitu loh, kalau PKB itu nanti di Jawa Tengah ini kami gerendel dan kemudian dia kaget-kaget kena serangan balik. Dan ketika kaget-kaget kena serangan balik, mungkin surrender, nyerah, gitu loh. Mungkin harapan Cak Imin itu jangan-jangan nanti, saya khawatir juga itu jauh panggang dari api harapan tersebut, gitu loh. Ya, itu seperti ada yang tadi saya bilang, kita jauh lebih siap. Itu kira-kira. Nah itu yang terkait dengan PKB. Ya, Pak. Bukan ancaman itu ya Pak, orangnya Cak Imin itu ya Pak. Bukan ancaman buat PDIP ya Pak. Bahwa dia mengancam PDIP, ya. Tapi bagi PDI Perjuangan itu bukan ancaman. Bagi PDI Perjuangan kita udah siapkan kok. Kunci mengatasi gagal itu hanya satu, Pak, persiapan. Persiapan kita dari waktu ke waktu harus kita perbaiki terus. Dan persiapan ini sudah full kami memakai sistem gerenda, sistem Catenaccio dalam pertempurannya. Dengan sekian pasukan yang kita buat, mulai dari pasukan bintang-bintang sebagai gerendel utama, pasukan serangan balik kita punya pasukan gorong-gorong dan burung hantu, dan pasukan kekebiraan kita punya pasukan Sijita sebagaimana yang pernah kita declare. Gitu. Berapa jumlah pasukannya Pak Pacul? Kalau pasukan bintang-bintang, waduh, luar biasa banyaknya. Kalau pasukan bintang-bintang itu kalau sampai kepada level bintang 1 ya wah banyak sekali. Itu ratusan ribu belum kita hitung karena belum selesai. Tapi kalau senam Sijita itu sudah clear jumlahnya, gitu loh. Jumlah pasukan burung hantu 800, pasukan gorong-gorong 39.000. Kalau nanti aku punya berkesempatan menambah pasukan gorong-gorong bisa saya tambah. Itu pasukan infanteri. Jadi gerendel utama kita adalah pasukan bintang-bintang. Itu gerendel pertama. Pasukan serangan balik kita punya pasukan gorong-gorong dan pasukan burung hantu. Itu pasukan serangan balik yang mendapat kode dari bintang-bintang, maka terbang burung hantu, maka merayap pasukan gorong-gorong. Kemudian kalau pasukan senam Sijita ya itu pasukan yang
kita bikin untuk kesehatan. Itu senamo, itulah kira-kira. Itu kira-kira ada pertanyaan lagi?